Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan dari Matius 12. Injil Matius 12 ayat 43 sampai 45. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Puji Tuhan. Judul kita di pagi hari ini, kekosongan hati. Semua katakan, kekosongan hati. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berkhotbah, saya ingin sampaikan satu kesaksian. Kesaksian ini dari Benny Hinn. Kita semua tahu Benny Hinn adalah salah satu pengkhotbah yang paling fenomenal bagi dunia kekristenan, khususnya di kalangan gereja karismatik. Beliau punya banyak buku yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah baca. Salah satunya mungkin Selamat Pagi Roh Kudus, atau buku-buku yang lain juga. Di dalam pelayanannya ia telah mengantar banyak orang untuk menerima Tuhan Yesus dan menyembuhkan banyak orang sakit. Kuasa mujizat kesembuhan yang dimilikinya nyaris seperti Rasul Paulus yang bayangannya sanggup menyembuhkan orang sakit. Jadi ketika beliau adakan KKR, bayangannya itu orang-orang sakit jadi sembuh. Jadi seperti Rasul Paulus dulu. Ketika zahnya dikibaskan ke arah para jemaatnya, itu membuat mereka tumbang, saudara. Dengan kepenuhan Roh Kudus, bahkan sembuh dengan ajaib saat itu juga. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tetapi siapa mengira bahwa Benny Hinn yang dianggap sekelas Rasul Paulus, yang pelayanannya memenangkan jutaan jiwa, ternyata ditolak oleh Tuhan Yesus. Jadi pada tahun 2015 saat Benny Hinn harus menjalani operasi jantung, beliau bermimpi. Ia menemukan dirinya ada dalam sebuah antrian panjang di pintu gerbang surga. Jadi di pintu gerbang surga ada banyak antrian di situ untuk masuk ke surga. Dan Benny Hinn adalah salah satu orang yang ada di antrian panjang untuk memasuk itu pintu surga. Nah Bapak Ibu Saudara, catatan tentang apa yang ia kerjakan di bumi yang luar biasa itu ternyata sama sekali tidak membuat Tuhan Yesus itu terpesona. Mungkin Tuhan Yesus bilang, wow Benny Hinn kamu di sini karena kamu punya kuasa, aku berikan kamu kuasa yang luar biasa. Kamu mungkin lewat antrian itu langsung saja masuk surga. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tanpa Yesus mengisyaratkan, tatapan Yesus waktu lihat Benny Hinn mengisyaratkan bahwa Benny Hinn tidak akan berhasil masuk di pintu gerbang surga. Kemudian dia gemar dan ketakutan. Lalu dia terbangun. Kenapa sih dia tidak bisa masuk gerbang surga? Kenapa dalam antrian banyak itu dia tidak diizinkan masuk? Kenapa Tuhan tidak terpesona? Kenapa Tuhan tidak katakan Benny Hinn kamu luar biasa, kamu rasul yang hebat, kamu pengkhotbah yang luar biasa, kamu memenangkan banyak jiwa. Ini aku kasih jempolan. Tapi tidak saudara. Dia gemetar dan dia terbangun karena dia tidak diizinkan masuk gerbang surga. Saudara yang kekasih, tiba-tiba Tuhan berkata dalam hatinya, jangan sia-siakan waktu ini. Ini adalah kesempatan kedua bagimu. Katakan kesempatan kedua. Saudara yang seperti itu saja Tuhan bilang, pulang dulu. Kita kasih kesempatan lain. Lalu kau yang sempena bikin apa-apa, berdoa jua seng, memuji Tuhan jua seng, menyembah jua seng. Lah kau tambah di mana Bapak Ibu Saudara? Ingat surga itu ada. Surga itu nyata, amin. Bukan surga abal-abal, surga itu ada dan surga itu nyata. Dan kalau kita saksikan beberapa orang yang memang di bawah roh mereka masuk masuk surga, kita akan melihat cerita-cerita mereka tuh hampir-hampir sama saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang termasuk hamba-hamba Tuhan yang kehilangan hadirat Tuhan saat mereka mencapai puncak kesuksesannya. Ingat baik-baik, kalau sudah sampai puncak kesuksesan itu jangan lupa Tuhan. Kesombongan mereka merasa diri hebat, membuat mereka tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kondisi hati mereka seperti rumah yang kosong.
Rumah yang tersapu bersih dan rapi teratur, tapi kosong. Mereka kehilangan hadirat Tuhan. Dan inilah kesempatan bagi iblis untuk kembali menguasai rumah hati yang kosong tanpa penjagaan. Setelah saudara bertobat terima Yesus, hati saudara itu bersih. Dan ketika tidak ditaburi firman, ketika Tuhan Yesus tidak ada dalamnya, ketika Roh Kudus tidak bertahta di hidup saudara dan firman Tuhan tidak diisi dalam hati Anda, tidak heran saudara, iblis akan kembali lagi kepada hati itu. Jadi kita lihat orang dulu begitu dekat dengan Tuhan, semangat bergairah melayani Tuhan, berapi-api. Tetapi ketika mereka hidup tanpa hadirat Tuhan, maka hidup mereka itu jadi buruk. Keburukannya itu 7 kali dibandingkan dengan keadaan mereka sebelum mengenal Tuhan. Sebelum mengenal Tuhan mungkin batas-batas ini saja. Dosa ini. Tapi setelah bertobat dan firman Tuhan tidak ada di hatinya, maka kehidupannya tambah buruk. Tadi cuma mungkin minum sopi, sekarang lagi judi online, sekarang lagi pornografi, sekarang lagi bersinah, berselingkuh. Dan segala tetebengnya jahat yang masuk mendiami hati. Bapak Ibu Saudara, Pastor Yosafat yang kemarin itu saya ikuti acaranya, saya baru dengar ya. Puji Tuhan Saudara. Jadi saya ikut itu, saya duduk di terbinnya. Saya pikir saya mau duduk di situ. Tapi ketika mereka tahu saya ada, Pastor Timothy bilang, Pastor Leni minta maaf karena saya tidak tahu Pastor datang. Seharusnya Pastor duduk di kursi undangan. Jadi besok tolong ya Pastor kalau datang duduk di kursi undangan. Dan Ibu Esther juga sudah bilang saya begitu lewat mereka punya satu staf juga yang mengikuti, datang orang itu juga dari GKRI Soe. Mama jadi sama Ibu Dina sudah jemput saya di luar sana. Dan saya bilang saya minta maaf, saya mau duduk di situ, saya tidak mau di situ. Dan mereka bilang Mama tolong karena sudah disiapkan tempat itu. Jadi dalam hati saya saja saya mau pergi, saya mau bilang Pak Timo saya minta maaf, saya tidak duduk di sini, saya mau kembali duduk di sana. Tapi saudara Tuhan itu sangat baik. Ketika saya duduk situ baru saya ikuti baik-baik. Karena di sana kan dengarnya jauh-jauh tuh. Tidak bisa baca teksnya baik-baik. Jadi saya sempat dengar beliau berkata, banyak hamba Tuhan yang membanggakan teologia mereka. Mereka membanggakan bahasa Ibrani. Mereka membanggakan bahasa Yahudi. Terus saya bilang, ada bahasa Yahudi juga ya. Mereka membanggakan hal-hal itu. Tapi mereka kehilangan hadirat Tuhan. Katakan amin. Maka saya bilang memang betul, apostol bilang betul. Anda boleh sekolah teologia, tapi teologia itu nomor berapa? Hadirat Tuhan, itu yang pertama. Kalau Anda mau berkhotbah, Anda harus duduk di dalam ruang doamu. Anda harus berbicara dengan Tuhan dan menanti Tuhan kasih Anda pewahyuan. Baru Anda berbicara. Anda tidak boleh pergi tanpa Anda berjumpa Tuhan dan mendengar suaranya. Amin Bapak Ibu. Makanya tidak heran saudara yang kekasih, kita melihat hamba-hamba Tuhan yang rindu Tuhan, lapar haus akan Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan. Ketika mereka berdoa orang tumbang, ketika mereka berdoa orang sembuh. Katakan amin. Itu yang Farisi ahli Taurat bilang, wow Yesus bisa bikin begitu. Itu bukan, itu dengan kuasa Beelzebul. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita buat acara-acara besar dan orang-orang mengalami hal besar, orang masih tidak mungkin saudara. Amin. Karena dia berjalan dalam pengurapan Tuhan. Saudara tahu waktu hari pertama saya pergi di tempat itu, saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, berapa puluh tahun lalu saya ada di tempat ini. Saya jadi konselor. Selesai KKR orang pulang. Tapi kami masih berdoa untuk orang-orang itu. Masih tuntun mereka untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan waktu pulang pun tidak ada mobil panitia yang antar. Kita pulang jalan kaki. Dari Spolto sampai di muka Pertamina. Tidak ada makanan, tidak ada air. Jadi saya mohon. Saya ingin dijamah oleh Pastor Yosafat. Saya ingin dijamah Tuhan, sekalipun saya jauh di sini. Tapi saya ingin dijamah. Tapi saudara saya bersyukur buat Tuhan. Kalau saja saya ada di situ tadi tidak akan mengalami jamahannya. Waktu saya duduk di situ saudara, Ibu Esther bilang, kan semua sudah pergi, saya bilang, Pastor ketemu pulang. Karena kan beliau sudah ke orang-orang sakit, ternyata beliau putar lagi untuk undangan. Untuk undangan-undangan yang hadir itu. Jadi puji Tuhan Ibu Esther katakan, turun saja semua di bawah dan kasih tangan saja. Karena beliau cuma taruh tangan di tangan kita. Jadi tidak boleh apapun, kasih tangan gini saudara. Jadi beliau sudah dekat, kita kasih tangan begini, kan tangannya banyak tuh saudara. Kan kita banyak-banyak tuh. Jadi waktu taruh tangan begini saudara tahu.
Waktu beliau sudah dekat-dekat saya tutup mata, saya tidak mau lihat saudara. Jadi saya kasih tangan begini, tapi saudara tahu, yang saya rasakan waktu itu 2 kali. Beliau tuh jamah tangan saya 2 kali saudara. Di atas telapak tangan saya. Saya rasa berbeda saudara. Sebenarnya Tuhan Yesus terima kasih. Kalau saya di situ saya tidak dapat. Tapi karena saya datang dengan kerinduan. Saya datang menangkap sesuatu dari beliau. Saya datang untuk menangkap apa yang dia punya. Katakan amin. Bapak Ibu diberkati. Kalau beliau bisa, kita juga bisa saudara. Tapi bukan untuk persaingan Bapak Ibu saudara. Kita datang dengan kerinduan supaya kita juga diberkati. Kita jadi pengkhotbah yang luar biasa juga. Kita mengalami firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara, hanya orang-orang yang memiliki hadirat Tuhan yang akan melakukan hal besar luar biasa. Pastor Ana bilang, Mama Anto hidup dengan Tuhan Yesus terus apa tuh? Pasti Pastor Ana. Kalau hidup dengan doa, hidup jaga kekudusan hidup terus dengan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan tidak urapi? Amin. Jadi saya lihat di mana-mana orang yang bangun hubungan dengan Tuhan, yang ada dalam hadirat Tuhan akan mengalami hal-hal besar, luar biasa. Pelayanan mujizat. Setiap kali mereka berkhotbah mujizat terjadi. Setiap kali mereka berkhotbah orang-orang diberkati. Setiap kali mereka berkhotbah orang-orang disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Hadirat Tuhan ada di dalam dimensi roh. Hanya dengan sikap hati yang penuh pujian dan penyembahan. Kita terhubung dengan hadirat Tuhan. Firman Allah berkata Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa mau menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi hadirat Tuhan ada di dalam dimensi roh. Amin Bapak Ibu. Ketika Anda menyanyi dengan hati yang tidak menghargainya, tidak menghormatinya, maka hadiratnya akan mundur dari Anda. Hadiratnya akan pergi dari Anda. Kan Anda tidak mau menghormati dia. Ngapain dia datang di Anda? Di dalam hadirat Tuhan itu kita mengalami keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Kita mengalami sukacita yang melimpah. Kita mengalami kekuatan yang baru. Kita mengalami kesembuhan, kita mengalami hubungan kasih dan komunikasi antara kita dengan Allah. Kita memiliki pergaulan yang benar, pengenalan yang benar akan Allah. Jadi kalau Anda mau kuat, Anda mengalami sukacita, Anda mau mengalami keintiman, tidak ada jalan lain. Anda harus memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Katakan amin. Di dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyingkapkan rahasia hatinya kepada kita. Katakan amin. Karena waktu kita menyembah, Tuhan akan berbicara buat kita. Tuhan akan kasih firman Tuhan buat kita. Amin. Rahasia-rahasia hati Tuhan katakan buat kita ketika kita ada di hadiratnya. Sehingga apa yang kita lakukan dalam pelayanannya bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar rutinitas. Karena saya punya jadwal. Tetapi karena saya mengenal dan saya mengerti isi hatinya dan saya mencintainya. Katakan amin. Jadi ketika saya melayani Anda sebagai asyir, sebagai pendoa, sebagai PKS, sebagai perebut kota, sebagai apa lagi di dalam gereja ini, Anda melakukannya bukan dengan beban, tapi Anda melakukannya karena cinta, karena Anda mengasihinya. Anda tidak mau hati Tuhan itu terluka. Anda lakukan itu dengan baik. Katakan amin. Bapak Ibu diberkati, bisa senyum kiri kanan. Iya. Hadirat Tuhan sangat penting dan haruslah dijaga dan dipelihara. Karena akan membawa kita berjalan dalam dimensi yang baru, yaitu dimensi roh. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih, kita belajar dari Daud. Dia adalah seorang pribadi yang terus menerus memelihara hadirat Tuhan dalam hidupnya. Karena ia mengasihi Tuhan dan rindu keintiman dengan Tuhan. Betul Bapak Ibu, Daud itu berbeda dengan Saul Bapak Ibu. Daud selalu merindukan Tuhan, laparan haus akan Tuhan, selalu bertanya Tuhan. Sementara Saul berbeda. Alkitab tidak mencatat kapan dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kita lihat cuma waktu berperang, baru Saul datang tanya Tuhan. Tetapi berbeda dengan Daud. Hari-hari hidupnya mengalami keintiman dengan Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Mengalami kerinduan dan kelaparan akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberkati. Daud memelihara hadirat Tuhan sejak dia menjadi gembala kambing domba Allahnya. Amin saudara.
Waktu jaga gembala kambing domba di padang rumput itu, dia memainkan kecapinya. Betul Bapak Ibu, dalam Mazmur kita baca, aku rindu kepadamu Tuhan. Seperti rusa rindu air, aku rindu Engkau. Seperti tanah kering yang tandus, jiwaku rindu Engkau Tuhan. Aku merindukanmu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Makanya ketika dia dibawa ke istana, ketika dia tinggalkan padang rumput dan dia dibawa masuk ke istana, firman Allah berkata dia tidak pernah berubah. Sekalipun urusan kenegaraannya itu padat banyak dan urusan keluarganya yang begitu besar, tapi Daud tetap memposisikan Tuhan pada prioritas utama dalam hidupnya. Bagi Daud tidak boleh ada hal apapun yang dapat menggeser kedudukan Tuhan atau posisi Tuhan dalam hidupnya. Betul Bapak Ibu? Hadirat Tuhan termanifestasi dalam hidup Daud. Itu sebabnya Daud tidak pernah takut kepada musuh-musuhnya. Daud punya iman teguh. Daud selalu berhasil. Hati Daud selalu rela untuk dibentuk melalui teguran yang datang kepadanya. Itulah Daud Bapak Ibu. Dan hari ini Tuhan ajar kita, mari kita belajar seperti Daud. Dunia sudah kacau seperti gini Bapak Ibu. Penderitaan, masalah, persoalan, kekurangan, kemiskinan, masalah silih berganti. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu selain di hadirat Tuhan. Daud punya musuh yang sangat banyak. Tapi kenapa dia berdiri kokoh teguh? Karena hadirat itu membuat dia kuat. Hadirat Tuhan itu buat dia mampu berperang dengan strategi-strategi yang luar biasa yang Allah kasih buat dia. Amin Bapak Ibu. Daud tidak pernah gentar sekalipun. Daud selalu berhasil. Jadi mari kita belajar seperti Daud. Jangan Anda belum dapat kerja, menangis berdoa berpuasa. Tuhan beta mau kerja. Kalau Tuhan kasih beta kerja, beta sungguh-sungguh lah. Tuhan beta butuh motor Tuhan. Kalau Tuhan kasih beta motor, beta mau pakai akan perpelayanan. Tuhan, kalau Tuhan beta mau mobil Tuhan. Kalau Tuhan kasih mobil, beta mau kasih akan antar anak-anak gereja anak, pergi gereja anak nanti hari Sabtu sampai nanti hari Senin sampai Sabtu beta pakai per keluarga, hari Minggu beta kasih akan per gereja. Tuhan beta ingin kasih untuk Tuhan, untuk beli ini di gereja, untuk beli ini di gereja. Tuhan kasih beta kaya supaya beta mau bikin ini per gereja. Tuhan bilang mana telesi pun hati tuh. Ya, saya siap hati itu kata saya bikin akan kasih. Saudara kira Tuhan tuh manusia yang bohong-bohong, ya. Jadi kata bohong saja, Tuhan kan tahu. Yang penting kasih mobil, beta baronda kiri kanan di mobil, baronda di motor kiri kanan, gitu. Jadi mari kita belajar seperti Daud Bapak Ibu, dan selalu rindu Tuhan, lapar akan Tuhan. Amin. Tuhan Engkau kekuatanku waktu dia main kecapi. Engkau kekuatanku Tuhan, penolongku, penopangku. Engkau perlindunganku. Engkau kubu pertahananku. Engkau itu pahlawanku yang memberiku kemenangan. Engkau itu Allah pembelaku. Engkau itu Tuhan yang hidup. Engkau itu ayah, engkau itu ibu. Engkau itu sahabat bagiku. Engkau segalanya bagiku. Katakan amin. Jadi dia tidak cengeng saudara. Tapi di hadirat Tuhan itulah dia menemukan kekuatan untuk tetap berdiri kokoh dan kuat. Kalau Anda tidak bertemu hadirat Tuhan, Anda akan lemah. Anda tidak kuat bertahan. Orang hantam Anda balas. Tapi kalau Anda di hadirat Tuhan, ngapain balas? Betul Bapak Ibu Saudara? Tidak peduli. Karena hadirat Tuhan sudah senangkan jiwaku, rohku. Ngapain saya balas orang-orang seperti gini? Tidak. Jadi mari kita belajar seperti Daud yang selalu rindukan hadirat Tuhan, yang selalu rindukan untuk berjumpa Tuhan, yang selalu rindu keintiman dengan Tuhan. Anda kalau tidak membangun hubungan dengan Tuhan, tidak melakukan keintiman dengan Tuhan, hidup Anda itu beda, kacau. Bapak Ibu diberkati, jangan gantikan posisi Tuhan yang jabatan Anda, pekerjaan Anda. Aduh mama jangan marah, aduh di kantor tuh kerja paling banyak. Kita paling senang mana Ibu Els tuh. Kepala tuh dulu di kepala di apa tuh di apa sana tuh IKES tuh. Tapi jam doa tetap datang. Sementara ini mungkin berhonor-honor saja. Aduh mama jangan marah, katong kerja paling banyak sibuk. Aduh susah sekali, susah. Yang susah tuh Anda yang bikin susah.
Karena Anda menguasai pekerjaan itu, bukan pekerjaan menguasai Anda. Jam doa datang, jam home sale datang, jam ibadah youth datang. Amin anak muda. Aduh mama tahu roh penurut tapi daging lemah. Nanti jo minggu depan mereka tuh ibadah youth. Nanti satu tahun depan baru Anda datang. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak boleh disingkirkan. Waktu Anda dapat jabatan di kantor, Tuhan Allah tidak boleh disingkirkan. Lalu jabatan menduduki posisi utama. Kalau saudara begitu, Tuhan Allah ambil akang, Tuhan Allah kasih pada orang lain yang lebih baik dari Anda. Amin Bapak Ibu. Anda boleh jadi pegawai negeri, Anda boleh kaya, Anda punya bisnis boleh kaya, berhasil sukses. Tapi jangan lupa, jangan akan duduk posisi pertama dalam hidupmu. Tuhan Allah tetap posisi utama dalam hidup saya. Katakan amin. Makanya Anda bangun pagi-pagi sekali, mulai bangun mesbah, mulai menyembah Tuhan, mulai mengagungkan Tuhan. Kalau Anda pegawai negeri masuk kantor jam 7, lalu jam 6:30 Anda bangun, tidak mungkin Anda menyembah. Anda harus pergi buru-buru ke kantor. Jadi mulai hari ini Anda menguasai diri Anda yang mengatur. Jam ini saya harus bangun, saya berdoa. Jam ini saya harus menyembah Tuhan. Itu diatur supaya hidup Anda itu jadi kuat. Sekalipun di kantor banyak persaingan, Anda tetap kokoh berdiri. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar seperti Daud. Ayat 43 kita lihat firman Tuhan tadi, ayat 43. Firman Allah berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia. Roh jahat, Bapak Ibu dikatakan itu roh jahat. Roh jahat itu merupakan makhluk spiritual jahat yang bertentangan dengan kehendak Allah. Roh jahat ini juga merupakan salah satu dari ribuan malaikat yang berontak kepada Allah dan Allah melemparkan mereka ke bumi. Nah, roh jahat ini berusaha merusak kehidupan manusia, merusak kehidupan kita Bapak Ibu. Roh ini dapat menempati dan menguasai manusia yang hatinya kosong, manusia yang hatinya rapuh, dan manusia yang hidupnya dalam kegelapan. Roh jahat paling suka tinggal di situ. Jadi periksa diri Anda juga, kalau ada kosong di sini, roh jahat paling suka. Hati rapuh, tidak kuat hadapi apapun, tetap mengeluh, bersungut. Itu roh jahat paling suka. Roh jahat paling suka tinggal kalau wanita-wanita suka bersungut. Dia paling suka masuk. Dia pun sarang tuh. Jadi stop bersungut, mengeluh. Karena roh jahat akan masuk. Anda pun suami pulang bye-bye dari kantor, Anda labrak dia. Itu roh jahat manifestasi dalam hidup Anda. Seharusnya Anda layani suami dengan baik, tersenyum. Tapi karena roh jahat sudah masuk, melalui Anda bersungut, akhirnya perkelahian terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, roh ini menempati dan menguasai hati manusia yang kosong, rapuh. Hati yang gelap, hati di mana ada iri hati, sakit hati, pahit hati, kebencian, rasa persaingan, rasa curiga. Itu roh jahat paling suka ada di hati itu. Hati yang benci, hati yang dendam, tidak mau mengampuni. Roh jahat paling suka ada di situ. Siapa yang tidak disakiti dalam gereja ini? Semua orang pernah tersakiti. Dan mungkin saat ini Anda juga tersakiti. Saya tersakiti paling banyak saudara, sangat saudara. Tapi saya tidak biarkan roh jahat itu masuk di hati saya. Saya bilang roh jahat, kotor, najis berangkat dari hati saya. Tidak boleh kotori hati saya. Tidak boleh. Amin Bapak Ibu. Nah, saya bisa bilang amin. Karena Anda selalu buka hati itu dari persungutan. Kasih yang diri. Dulu nangis yang diri. Beta di rumah saya lihat tacu-tacu, lihat panci-panci. No sudah pergi di Amplas sana. Pergi di ACC sana. Amin. Pergi di MCM sana. Lihat barang-barang. Suka lihat-lihat saja. Iya. Lihat orang-orang supaya mata Anda tuh hijau biru kuning. Amin. Terlalu sayang diri, kasihan diri. Laki saya perhatikan, laki itu ada cari uang. Laki itu ada kerja. Anda duduk berdoa. Ketika Anda berdoa, bertemu hadirat Tuhan, senang sukacita. Anda akan berpikir, kasihan beta pun suami kerja, beta juga harus berdoa untuk tolong dia. Kalau Anda tidak cari hadirat Tuhan, barang di pulang sampai saya ada uang, tetap tampak di luar. Saya mulai tidur dan beta luar. Itu kalau hati kosong. Tapi saya percaya di sini tidak ada, katakan amin. Nah Bapak Ibu, kapan roh jahat menempati hati kita? Roh jahat itu bisa menempati hati kita pada saat hati kita kosong. Itu pertama. Roh jahat menempati hati kita pada saat hati kita kosong. Katakan hati kosong. Iya. Jadi kita sudah kenal kebenaran.
Tetapi kita biarkan hati kita itu kosong. Hati kita digambarkan seperti rumah yang tidak boleh dibiarkan kosong. Jadi kalau Anda bertobat, tadi saya sudah bilang, terima Tuhan Yesus dalam hidup Anda sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Maka hati Anda harus diisi dengan firman Tuhan. Dan biarkan Roh Kudus berdiam di hati Anda. Saya mau bilang untuk Bapak Ibu saudara yang belum bertobat, terima Tuhan Yesus. Saya mau bilang, kalau Anda datang untuk berdoa di hamba Tuhan atau PKS-PKS yang ada, Anda harus bilang, saya ini belum pernah terima Tuhan Yesus di hati. Sehingga dengan demikian Anda didoakan. Jangan Anda bilang, kita sebenarnya didoakan terima Yesus. Itu tahun Adam kapa? Sampai hamba Tuhan doakan sampai terjadi sesuatu dalam hidup Anda. Lihat kering. Gitu. Jadi kalau Anda mendengarkan, katakan doakan saya belum pernah terima Tuhan Yesus dalam hidup saya. Saya mau doakan saya untuk terima Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Sehingga waktu Anda buka hati untuk terima Tuhan, didoakan. Kemudian daftar dosa dikasih untuk Anda. Anda harus bilang, jujur saya di dosa ini, saya mau didoakan, dilepaskan. Itu penting Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu cuma bilang rokok, lalu sambunyi selingkuh, sambunyi pancuri, sambunyi mulu parlente, maka akan berana-berana terus. Setan jangan bilang akan, nanti Anda tahu. Setan selalu begitu. Apalagi di mama gembala, nanti Anda khotbah akan. Siapa mau ingin khotbah saudara? Saudara, saya berdosa, saya lupa saudara perbuatan apa, lupa. Karena Tuhan hapus akan bersih dari pikiran. Jangan bilang ya, usah bilang saya pancuri. Jangan usah bilang yang lain-lain. Jangan usah bilang saya dah simpang orang pembini di saya perumah ya. Usah boleh bilang itu ingatan baik-baik. Jadi setan tuh bilang, ingatan tutup saya punya mulut kalau ditanya. Lihat tuh saudara, itu setan. Roh jahat tadi, karena dia ingin bersarang di hati saudara. Katakan hati. Hati. Nah, periksa saudara penghati. Akan kosong keseng. Kalau hatimu kosong tidak ada firman Tuhan, maka roh jahat akan kembali menempati Anda. Bahkan dia aja dia pun teman-teman yang lebih jahat lagi. 7 kali lagi lebih jahat. Masuk di hati saudara. 7 roh jahat masuk lagi di hati saudara. Sehingga kehidupan saudara itu jadi hancur berantakan. Roh jahat itu akan menjajah Anda, menguasai Anda, mendominasi Anda, mengatur Anda. Dengan tujuan, mari sama-sama katong pindah neraka. Karena di sana ada bintang-bintang film Hollywood, katong bertemu di Indo di sana. Amin Bapak Ibu. Katong ketemu di sana. Jadi jangan biarkan hatimu kosong. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Roh jahat akan kembali masuk di hati. Makanya kadang-kadang orang ini bertobat ke senge. Anak saudara tidak pernah sadar bahwa roh jahat itu kuasai Anda. Manifestasinya tadi, benci orang, saya suka orang, dendam orang, mau baku pukul yang orang, mau baku kata yang orang. Di sosmed itu mau baku hantam-hantam yang orang. Nanti kita cek-cek lah, dia ini hamba Tuhan, lah dia ini anak Tuhan. Kenapa bisa begini? Karena roh jahat bermanifestasi dalam hati Anda. Kalau hati sudah begitu, dia otak mulai bilang, kasih keluar, balas dia, balas. Saya balas tuh saya bodoh, balas. Itu roh jahat Bapak Ibu. Katakan roh jahat. Iya. Nah banyak orang berkata, aku kenal Tuhan. Aku anak Tuhan, aku pelayanan Tuhan. Aku sudah bertobat lama, 1000 tahun lalu aku sudah bertobat. Tidak ada 1000 tahun saudara, 10 tahun. Mungkin 10 tahun, 25 tahun Anda sudah bertobat. Tapi tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sudah mengenal kebenaran tapi kembali kepada jalan yang salah. Kembali kepada kehidupan berdosa. Makanya kalau Anda sudah bertobat terima Yesus. Lalu hidup Anda masih sembarang-sembarang, kembali katakan, saya gagal lagi, saya jatuh. Tolong doakan saya hamba Tuhan. Dan kami akan mendoakan Anda. Anda tidak perlu malu dan simpan kesalahan itu. Kasih tahu buat kami. Dan kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Karena Anda gagal lagi sebagai anak Tuhan. Sehingga Anda akan tetap berdiri. Kadang-kadang semesta bilang, mama kau sudah dong ulang-ulang sampai kau pasti ulang. Doa terus sampai dong jadi sempurna sekali. Sudah ulang-ulang sampai kau pasti doa. Kau lama mama. Doa terus sampai dong mabuk-mabuk itu hilang. Mungkin seperti gitu. Doa terus. Kasih dorong orang bangkit, jatuh. Doa lagi, maju ke sana.
Bapak Ibu diberkati, itu istilah kasarnya tadi Bapak Ibu. Jadi maksudnya kita dorong Bapak Ibu. Kalau sudah gagal lagi jadi anak Tuhan gagal, mari di sini kita mau doakan Anda. Amin. Kan Anda terikat, tidak bisa dilepaskan. Orang melepaskan Anda lah orang-orang sudah bebas dari ikatan. Itulah hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan Bapak Ibu. PKS yang akan mendoakan Bapak Ibu. Ikut Tuhan tapi masih terus hidup berbohong. Melayani Tuhan tapi hidup tidak benar. Melawan Tuhan dan firman-Nya. Saya kasih contoh di sini Hofni dan Pinehas Bapak Ibu. Ini anak-anak Imam Eli yang melayani Tuhan. Kita lihat mereka ambil sesuatu yang merupakan milik Tuhan. Hak Tuhan mereka ambil. Itu dalam Malaki 3 ayat 8 firman Allah yang hidup berkata, apakah manusia akan merampok Allah? Tentu saja tidak. Tetapi kamu telah merampok aku. Namun kamu berkata, dengan cara apa? Kami pernah merampok engkau. Kamu telah merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi hakku. Jadi ini Hofni dan Pinehas. Mereka mengambil sesuatu yang merupakan milik Tuhan. Yang merupakan hak Tuhan. Yang tidak boleh mereka ambil. Engkau merampok, kamu merampok aku. Artinya ambil secara nyata, rampok secara nyata. Kalau pencuri itu sambunyi-sambunyi, baru pencuri orang ayam, pencuri orang pun anjing. Itu sambunyi-sambunyi. Pencuri orang uang, pencuri orang pun dompet, pencuri orang pun HP. Di gereja ini juga orang-orang pencuri banyak. Tiba-tiba orang HP hilang, orang pun madu hilang di botol. Ya, saya heran betul, itu roh pancuri sementara kuasa Anda. Jadi Anda harus didoakan. Datang bilang mama beta tukang pancuri berdoa per beta do. Ada si saudara mama beta tukang pancuri berdoa per beta. Ya sudah mari kita berdoa supaya boleh pancuri lah ya, amin. Tuhan bilang kamu rampok aku. Itu aku punya, Hofni dan Pinehas. Aku punya, jangan kamu ambil. Itu Bapak Ibu. Kalau kita lihat silsilah keturunan anak-anak mereka di bawah. Jadi imam-imam yang rendah, pelayan-pelayan yang rendah dan miskin. Setiap kali Anda ambil hak Tuhan, Anda miskin. Anda menderita. Itu Bapak Ibu, itu punya Tuhan. Saudara mungkin berkata, mama bilang apa nih perpuluhan lagi. Gereja ini maniso banyak lawa. Itu punya Tuhan. Tuhan itu tidak miskin Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang kasih kata uang. Lalu Tuhan bilang bawa akang lagi 10 di gereja tuh. Karena gereja itu butuh uang. Pelayanan butuh uang. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara dulu sini, dulu kita di hotel, kita harus bayar hotel. Di sini tidak bayar ini lagi karena kita punya. Yang kita bayar adalah listrik, kita bayar adalah apa sana tuh, solar. Kita bayar hamba-hamba Tuhan punya allowance, kita bayar kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang tuh sampai Pastor Ana juga dia pasti kadang-kadang betul dia juga dia stres. Saudara pengen lola tuh memang begitu. Betul saya ibu-ibu rumah tangga. Iya, Bapak Ibu diberkati. Jadi ini uang yang saudara bawa itu untuk pelayanan. Pelayanan itu butuh uang, katakan amin. Jangan ikut gembala-gembala atau hamba Tuhan yang khotbah di Google saudara. Firman Allah kita harus lakukan. Kalau kita bawa perpuluhan berarti kita hormati Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu diberkati. Iya saya kutip apa yang disampaikan khotbah gembala tentang Tan Chung Keng yang di Singapura. Salah satu orang terkaya di Singapura ketika diwawancara. Apa rahasia keberhasilan Bapak dalam berbisnis? Ada 3 yang orang-orang lama pasti sudah tahu. Ada 3 saudara. Pertama, perpuluhan saya bawa ke gereja. Yang kedua, saya ke gereja setiap minggu dengan keluarga saya, tidak pernah absen. Yang ketiga, dalam berbisnis saya tidak pernah tipu orang. Amin. Anda yang berbisnis yang tipu-tipu orang. Nanti orang lain tipu Anda lebih lagi rugi lebih banyak. Katakan amin. Anda bisnis di online apa baik, jangan tipu-tipu. Amin. Nah yang kedua, kita lihat yang kedua selain Hofni dan Pinehas ambil perpuluhan milik Tuhan. Hak Tuhan. Mereka juga melayani sebagai pelayan tapi mereka tidur dengan wanita-wanita atau perempuan yang melayani di rumah Tuhan. Melayani Tuhan tapi tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani rumah Tuhan yang bukan istri mereka.
Nah, saya ingat kemarin waktu kita komsel gabungan, Pastor Em juga berkhotbah tentang satu orang hamba Tuhan dan istrinya. Mereka melayani Tuhan dengan luar biasa, mengadakan KKR besar. Kemudian ada sponsor yang mensponsori mereka dengan uang-uang yang begitu banyak. Mereka pelayanan, banyak orang mendoakan orang-orang sakit. Mereka buat acara-acara yang luar biasa. Pelayanan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, suaminya akhirnya ada di penjara. Uang-uang yang dikirim sponsor untuk pelayanan mereka, itu dikasih sebagiannya ke saku mereka. Yang kedua, karena sudah uang banyak, laki mulai berselingkuh. Jadi saya ingatkan Anda hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, ingat baik-baik. Jangan sampai tadi seperti Benny Hinn waktu Anda antre. Benny Hinn Tuhan bilang, biar saya melayani banyak lah, pindah. Saya masuk antrian ini. Jadi jangan sampai saudara mau bilang, Tuhan beta kan bawa persembahan di gereja, Tuhan bilang pindah sana. Amin Bapak Ibu. Melayani dalam kekudusan, melayani dalam kenajisan. Lalu seseorang datang, seorang hamba Tuhan mengunjunginya dan berkata, mengapa sampai semua ini terjadi? Anda ada di penjara, Anda lakukan pelayanan yang besar, kenapa nasib Anda ada di penjara? Dan orang itu berkata, saya mengasihi Tuhan, tetapi saya tidak takut akan Tuhan. Saudara, Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Amin Bapak Ibu. Kalau Anda mengasihi Tuhan Allah, berarti Anda menghormati Tuhan Allah. Katakan amin. Takut Tuhan artinya hormati Tuhan. Jadi kalau Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, berarti Anda harus menghormati Tuhan. Apa yang Tuhan benci, Anda harus membencinya. Katakan amin. Tuhan benci kejahatan. Dan kita harus benci namanya kejahatan. Persinahan itu kejahatan. Perselingkuhan itu kejahatan. Mencuri barang, uang yang punya Tuhan, itu kejahatan. Anda harus benci kejahatan. Karena itu Tuhan benci. Tuhan benci kesombongan. Anda juga harus benci kesombongan. Tuhan benci kecongkakan. Anda juga harus benci hidup congkak. Tuhan benci tingkah laku yang jahat. Anda juga harus benci tingkah laku yang jahat. Tuhan benci segala macam penipuan. Anda juga harus benci segala macam penipuan. Jangan melayani Tuhan tapi bohong-bohong terus, tidak jujur. Tetap berbohong dengan berbagai macam alasan. Tidak benar. Anda tidak takut Tuhan Allah. Anda tidak menghormati Tuhan Allah. Anda tidak mengasihi Tuhan Allah. Orang kalau mengasihi Tuhan Allah, artinya dia menghormati Tuhan Allah. Apa yang Tuhan tidak suka, dia juga tidak suka. Katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, contoh. Yang kedua, Ananias dan Safira. Akibat dosa penipuan, mereka mati secara sadis. Yang ketiga, Akan dalam Yosua 7 ayat 21. Di antara barang-barang yang kita rebut, saya melihat sehelai jubah yang bagus sekali. Buatan Babilonia. Juga perak kira-kira 2 kilogram. Dan sebatang emas 1/2 kilogram lebih. Saya ingin sekali barang-barang itu, maka saya mengambil dan menyembunyikannya dalam tanah di kemah saya. Peraknya berada di bawah sekali. Kedagingannya tidak dimatikan. Akibatnya keluarga yang sentuh apa-apa, istri, anak-anak jadi dilempari sampai mati. Bapak Ibu Saudara ingat, daging itu harus dimatikan. Kebiasaan hidup berdosa, kebiasaan hidup salah, tabiat-tabiat hidup berdosa harus dimatikan. Kalau tidak, keluargamu akan menderita. Firman Tuhan berkata, jangan mengingini, dia mengingini. Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Jangan mengingini kambing dombanya, lembu sapinya. Jangan mengingini istrinya, jangan mengingini suaminya. Jangan ingin apa yang sesamamu punya. Puas diri dengan istrimu, puas diri dengan suamimu. Jangan ingin suami orang, jangan ingin istri orang. Kamu punya istri, ada, puas dengan dia. Katakan amin. Saya lihat betapa banyak rumah tangga tuh miskin, susah, melarang, menderita. Karena bapak-bapak hidup salah. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak mau diberkati Tuhan, tinggalkan hidup berdosa. Harus Anda penyelesaian dengan istri-istri yang Anda tinggalkan atau suami yang Anda tinggalkan. Amin Bapak Ibu. Akan dilempari dengan batu dengan istri dan anak yang tidak tahu apa-apa sampai mati. Itu nasib bagi orang suka ingini barang orang, barang yang Tuhan punya.
Jadi Tuhan sekali bilang, jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Bapak Gembala bilang, jadi 3 pelajaran orang-orang ini jadi pelajaran buat kita. Jangan kita buat begitu. Bapak Gembala berkata, dosa harus diselesaikan dengan tindakan tegas. Kita tidak boleh pakai perasaan waktu berurusan dengan dosa. Amin Bapak Ibu. Kita lihat Imam Eli tidak bisa tegur anak-anaknya. Orang sudah datang kasih tahu, Imam Eli kamu punya anak-anak begini. Pendeta-pendeta muda tuh hidup begini. Imam Eli tidak bisa menegur mereka. Aduh kasihan beta punya anak-anak tegur dong. Nanti dong perasaan bagaimana. Ayo nanti orang bilang apa. Ayo nanti keluarga bilang apa. Ayo nanti bagaimana ya. Beta sampai hati tegur beta punya anak-anak. Kita tidak pernah pikir bagaimana ya perasaan Tuhan. Bagaimana ya hati Tuhan. Kita sering korbankan Tuhan demi menyenangkan hati manusia. Kita lebih melukai hati Tuhan. Kita lebih suka menyakiti hati Tuhan daripada menyakiti orang-orang yang dekat dengan kita ketika mereka berbuat dosa. Seharusnya kita ambil tindakan tegas buat mereka. Amin Bapak Ibu. Kita tidak boleh pakai perasaan kalau urus orang hidup berdosa. Tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus katakan buat dia itu salah. Dan Anda harus berubah. Supaya hidupmu diberkati. Kalau Anda tetap dalam kondisi begini, Anda tidak bisa diberkati. Betul Bapak Ibu? Dalam gereja setan kuasai orang-orang. Itu sebabnya di gereja ada orang seperti Hofni dan Pinehas. Ada orang seperti Ananias dan Sapira. Ada orang juga seperti Akan. Dan yang kedua, bagaimana iblis itu masuk dalam diri kita? Pada saat pikiran kita negatif. Hidupmu Bapak Ibu tidak akan pernah berubah. Sampai engkau berubah pola pikir. Anda tidak akan pernah berubah-ubah. Tidak akan pernah berubah. Kalau pola pikirmu tidak berubah. Kalau cara pikirmu tidak berubah. Sebab itu kalau Anda mau berubah. Robalah pola pikir Anda. Robalah cara pikir Anda. Pikiran yang negatif, yang buruk. Itu diubah menjadi pikiran yang baik. Saul berpikir negatif tentang Daud. Waktu perempuan-perempuan menyanyi. Wow, Saul bunuh beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Sudah lihat ketika nyanyian itu dinyanyikan. Hati Saul panas, sakit hati. Roh jahat masuk. Jadi ketika Anda mulai sakit hati, roh jahat masuk banyak. Mulai hati sakit, mulai iri hati, mulai pahit hati, mulai curiga. Dia mau ambil beta punya jabatan ini. Beta harus singkirkan dia, beta harus kudeta dia, beta harus bunuh dia supaya dia tidak ambil beta punya jabatan. Roh jahat roh jahat masuk di hatinya. Ketika dia buka hati untuk roh jahat masuk. Beta harus hancurkan dia. Karena dia berusaha ambil jabatan ini. Daud tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Daud tidak punya hati seperti itu. Dia cuma mau menolong Saul pada waktu peperangan dengan Goliat. Dia cuma mau membantu menolong. Dia tidak punya hati untuk raja. Sekalipun dia waktu itu sudah diurapi jadi raja. Saul orang diurapi Tuhan ini sedang berpikir untuk membunuh Daud. Dan dia harus tahu bahwa Daud adalah belahan hati Tuhan. Katakan belahan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang diurapi tapi hidup dengan curiga. Hidup dengan sakit hati. Hidup dengan pahit hati. Hidup merasa tersaingi. Hidup merasa sakit hati. Padahal diurapi Tuhan. Banyak orang diurapi tapi hatinya kosong. Sehingga masuk curiga, persaingan. Beta harus hantam orang ini. Beta harus lukai orang ini. Kenapa sampai hati Saul menjadi kosong? Karena kata-kata negatif mempengaruhi dia untuk membunuh. Aku harus bunuh dia. Supaya tidak boleh bersaing dengan aku. Hai semua pelayan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Anda yang bekerja di kantor-kantor tidak perlu. Jabatan itu Tuhan punya. Nanti waktunya Tuhan angkat kita. Jangan angkat kita, nanti kita jatuh. Jangan cari orang untuk angkat kita. Nanti kita juga hancur. Seperti Abimelek dengan orang-orang Sikem. Dia bunuh saudara-saudaranya. Gideon punya anak-anak 70. Dia bunuh mereka semuanya. Dan dia bergaul dengan orang-orang Sikem. Karena itu keluarga ibunya. Angkat dia jadi raja. Tapi pada akhirnya seorang wanita. Waktu naik di tangga yang tertinggi itu. Melemparkan batu ke atas kepala orang itu. Dia hancur. Jangan angkat diri saudara. Anda akan hancur. Nanti Tuhan Allah, waktu Tuhan Allah angkat. Anda naik. Tidak perlu cari untuk diangkat. Di kantor-kantor tidak boleh. Tunggu promosi dari Tuhan. Amin. Selama pikiran Anda tidak tunduk pada Tuhan, semakin setan dan roh jahat menguasai Anda. Kalau pikiran Anda negatif dan suka curiga orang dan buruk kepada orang dan suka merasa tersaingi dengan orang lain, saya mau katakan pelayananmu tidak tercatat di surga. Mungkin Anda berdiri di pintu gerbang surga, Tuhan bilang,
Saya ini melayani, saya berkhotbah tapi saya pelayan, tapi wow, saya punya hati paling culas. Saya punya hati paling dendam orang, benci orang. Saya pura-pura, saya munafik, saya topeng. Mungkin seperti gitu. Jadi jaga hati kita, pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Kita melayani Tuhan. Yang saya pikirkan saja bahwa jiwa pertuhan selesai. Saya tidak cari apa-apa pun di gereja ini. Banyak orang mau tampil, banyak orang mau dilihat orang, dipuja-puja, diagung-agungkan. Saya mau bilang, kemuliaan itu buat Tuhan. Setiap kali saya mau berkhotbah pagi-pagi, saya bilang, Tuhan yang bawa saya itu Engkau. Engkau bawa saya dari rumah saya ke gereja. Dan Engkau bawa saya dari kursi depan ke belakang mimbar. Engkau yang bawa saya. Dan saya tidak tahu apa-apa. Supaya saya tidak cari pujian manusia. Tidak perlu. Di mata Tuhan saya sudah berharga. Firman Tuhan berkata berharga di mata. Kita berharga di mata Tuhan. Tidak perlu cari keberhargaan yang salah. Kalau saya dulu jadi posisi penting di kantor, saya jadi kepala, orang hormati saya. Tidak perlu saudara. Jadi kepala satu saat pun kita tetap rendah hati. Karena itu semua pemberian Tuhan. Itu jabatan Tuhan kasih promosi. Itu supaya nama Tuhan dimuliakan. Bukan kau menjalani dada. Siapa bisa lawan beta? Siapa bisa sama dengan beta? Tidak ada. Tuhan hancurkan saudara. Jadi kalau Anda melayani Tuhan di sini, Anda punya kelebihan, puji Tuhan. Yang saya punya kelebihan banyak, puji Tuhan. Katoni seperti tubuh, kepala, tentang ada, tapi semua berfungsi. Lutu-lutu, jari-jari semua berfungsi. Ngapain kita tidak bersyukur yang kita punya? Mungkin kita punya 1, mungkin kita cuma punya 5, atau kita punya 10, puji Tuhan. Saya tidak bisa kerjakan ada banyak hal di gereja ini, menyangkut apa, soun-soun segala macam. Tapi saya puji Tuhan, Pastor Edi bantu saya untuk hal itu. Itu betul saudara. Dia bisa buat itu, warta jemaat atau apa segala macam. Yang ini saya tidak tahu saudara. Tapi Tuhan buat dia bantu saya. Ada banyak hal yang saya lihat dia bisa untuk bantu saya. Itu bukan saya suka dia, yang lain tidak semua berfungsi. Bapak Roni berfungsi, Bapak Roni bikin ini, dia sudah pergi. Ibu Rina tolong ini, semua berfungsi. Amin Bapak Ibu. Tidak ada persaingan Bapak Ibu. Siapa yang mau bersaing dengan siapa? Halo? Jangan biarkan hati Anda kosong. Kalau hati Anda kosong, setan masuk dengan kebencian, dendam, sakit hati, pahit hati. Kita ini hamba saja yang tidak berguna. Lalu Tuhan Allah angkat kita untuk melayani Tuhan. Di rumah Tuhan, bukan rumah persaingan. Tapi di rumah Tuhan kita melayani, kita rindu Tuhan. Kita laparan haus akan Tuhan. Kita punya satu tujuan, bawa jiwa untuk Tuhan. Tidak lebih dari itu. Dan semua yang percaya katakan amin.